Selamat pagi anak didik kami sekalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini di mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, kita akan memahami materi yang baru, yaitu kerikma atau pewartaan. Namun sebelumnya, mari kita ambil situasi yang tenang, posisi yang nyaman untuk mengikuti mata pelajaran ini. Supaya kita selalu dalam lindungan Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa yang Maha Baik atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Kami mohon ya Bapa yang Maha Baik, untuk saat ini berikanlah kami kebijaksanaan dalam memahami materi dan segala ilmu pengetahuan yang kami dapatkan nantinya. Semoga apa yang kami dapat pada saat ini nantinya dapat kami tuangkan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk materi kerikma atau pewartaan, kita harus lebih dahulu memahami apa yang menjadi kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada materi ini 1.4, yaitu beriman pada Yesus Kristus sebagai pokok iman gereja yang memberi peran kepada setiap anggota gereja sesuai kedudukannya masing-masing. Kemudian sebagai indikatornya, indikator yang pertama adalah menjelaskan pokok Injil Matius 28 ayat 16-20 dalam kaitannya dengan tugas pewartaan gereja. Indikator yang kedua adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk pewartaan dalam gereja Katolik. Dan indikator yang ketiga adalah menjelaskan peranan magisterium atau wewenang dalam mengajar. Anak didik kami sekalian, selain liturgia, tugas gereja yang kedua adalah mewartakan atau kerikma. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan tugas kepada para murid untuk menjadikan segala bangsa sebagai muridnya. Tertulis dalam Injil Matius 28 ayat 19-20. Sesudah menjadi murid Yesus, barulah mereka dibaptis. Setiap orang bukan hanya sekedar tahu nama Yesus, melainkan melakukan semua kehendaknya. Ada 3 bentuk sabda Allah dalam gereja. Yang pertama adalah sabda atau pewartaan para rasul sebagai daya yang membangun gereja. Yang kedua adalah sabda Allah dalam kitab suci sebagai kesaksian normatif. Dan yang ketiga adalah sabda Allah dalam pewartaan aktual gereja sepanjang zaman. Sekarang kita lihat apa yang menjadi pola pewartaan dalam kerikma. Yang pertama adalah pewartaan secara verbal. Pewartaan verbal pada dasarnya merupakan tugas hierarki. Tetapi para awam diharapkan untuk berpartisipasi dalam tugas ini juga. Misalnya sebagai katekis, guru agama, fasilitator dalam pendalaman kitab suci, dan sebagainya. Ada beberapa bentuk-bentuk pewartaan dalam masa kini, antara lain yang pertama adalah khotbah. Yang kedua adalah pelajaran agama. Yang ketiga adalah katekese umat. Dan yang keempat adalah pendalaman kitab suci. Bukan hanya ini saja, namun masih banyak lain lagi yang menjadi pola pewartaan dalam kerikma. Selanjutnya, magisterium dan para pewarta sabda. Apa itu magisterium? Magisterium adalah wewenang mengajar. Hal ini diberikan kepada para hierarki. Namun setiap umat tetap berpartisipasi dalam hal ini. Untuk itu ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ajaran itu harus menyangkut iman dan kesusilaan. Yang kedua, ajaran itu harus bersifat ajaran yang otentik. Artinya, jelas dikemukakan bagaimana kewibawaan dari Kristus itu sendiri. Yang ketiga adalah ajaran itu dinyatakan dengan tegas dan definitif. Definitif artinya adalah tidak ada dan tidak bisa diganggu-gugat. Yang keempat, disepakati bersama. Sejauh hal ini menyangkut pernyataan para uskup sebagai dewan. Sekarang yang menjadi pertanyaan penting adalah,
siapakah pewarta itu? Pertanyaan ini sering sekali terbesit dalam pikiran kita. Bahkan tak jarang ini kita lontarkan. Siapa sebenarnya pewarta itu? Kita semua harus menjadi pewarta sabda. Sekali lagi, kita semua harus menjadi pewarta sabda. Karena apa? Karena kita sudah menerima sakramen baptis dan pengurapan. Kita menjadi anggota gereja dan sekaligus terlibat dalam misi gereja. Salah satu misi gereja yang paling penting adalah mewartakan sabda Allah. Mereka yang secara khusus melibatkan diri secara penuh ke dalam tugas pewartaan ini adalah para pengkhotbah, para katekis, dan guru agama. Nah, anak didik kami, demikian materi mengenai kerikma atau pewartaan. Sekarang, sebagai pendalaman materinya, silakan kamu menjawab 4 pertanyaan yang saya berikan ini. Pertanyaan yang pertama adalah, kesulitan apa saja yang ditemukan dalam pewartaan? Pertanyaan yang kedua adalah, pewartaan seperti apa yang sesuai pada zaman sekarang ini? Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana kesaksian di zaman ini? Dan yang keempat, apakah Anda berani menjadi pewarta? Silakan kerjakan keempat soal ini di buku catatan Anda dan kemudian coba pahami lebih dalam lagi setiap pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita pada hari ini mengenai kerikma. Semoga apa yang saya berikan bisa kamu pahami, bisa kamu hayati, bisa kamu dalami, dan bisa kamu terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Sekarang, untuk menutup mata pelajaran ini, mari kita kembali ambil sikap yang tenang, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu membimbing kami, sehingga pada saat ini kami bisa menyelesaikan sebagian dari tugas dan tanggung jawab kami. Semoga apa yang kami terima pada hari ini berkenan di hadirat-Mu, dan kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kelak kami bisa menjadi pewarta dan dapat meneladani Engkau sebagai pewarta yang sejati. Kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu agar selalu senantiasa melindungi kami. Terpujilah Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.